Saya mungkin hanya sedikit saja, Teh Ira, Pak Silbi, Pak Didit, juga kawan-kawan dari BEM. Memang database kita, perguruan tinggi itu adalah sekelompok kecil masyarakat Indonesia yang berkesempatan untuk mengenyam pendidikan, hanya kurang lebih 8% dari total angkatan kerja kita. Isu-isu terbesar adalah satu, mahalnya dunia pendidikan perguruan tinggi yang membuat akhirnya banyak mahasiswa menjadi tidak melanjutkan karena faktor ekonomi. Yang kedua, selain mahalnya biaya pendidikan, ada kalimat lulus sarjana ujung-ujungnya jadi UMR. Bahkan kita juga tahu sekarang di beberapa daerah seorang buruh UMR-nya sudah jauh lebih tinggi daripada fresh graduate. Ya, apalagi di sektor teknik ya Pak ya, urusan mobil dan sebagainya. Dan tentu juga yang ketiga adalah yang tadi salah satunya lebih baik mencari kerja lebih cepat ketimbang meneruskan dunia pendidikan. Tentu ini tidak bisa dikategorikan semua sama, tetapi realitanya 60% angkatan kerja kita ya hanya lulusan SMP dan SD. Yang SMA, SMK sekitar 25%-an, akademi juga mungkin sekitar 6-7%, sisanya 8% adalah sarjana. Oleh karena itu kalau kita mau berbicara bonus demografi, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana mengangkat yang 8% ini paling tidak twice, 2 kali lipat menjadi 15%. Apakah memperbanyak beasiswa? Salah satunya misalnya KIP kuliah dan lain-lain. Saya agak miris juga, UI hanya dapat 29 ya. Baik. Nah, atau menurunkan pembiayaan kampus-kampus supaya tidak terlalu mahal. Tentu ini juga jadi catatan penting karena, mohon maaf dengan segala hormat, benar yang disampaikan tadi UGM, ada prodi-prodi baru yang internasional, apalah dan sebagainya yang biayanya juga mahal. Mungkin semesterannya, dulu kalau zaman kita ya, mungkin Teh Ira dan zaman kita masuk negeri itu karena murah. Karena masuk negeri itu mahal Pak. Saya nggak tahu kalau BINUS, mungkin BINUS ya lumayan, 1 semester berapa BINUS? 20 ya. Kita bandingin sama UI. UI berapa sekarang? Jangan yang SMNPTN ya. Kalau Mandiri. reguler maksimal 12, kalau paralel itu sekitar 20, kalau internasional 40. Oke, 12, 17 ya tadi ya. Kalau Saintek, jadi UI Saintek 20. Teh 20. Anak saya UI dua-duanya soalnya. Jadi saya tahu banget karena saya bayarin. Jadi hafal ya Pak ya? Hafal. Jadi poinnya adalah yang harus kita cari quality over quantity. Lalu kedua adalah bagaimana rakyat Indonesia, anak-anak muda Indonesia punya lebih banyak kesempatan mengenyam high learning education. Jadi memang ini salah satu parameter kita, sehingga semua stakeholder pasti kita butuhkan. Kita butuh dunia usaha, dunia industri, kita butuh para alumnus, kita butuh untuk membuka networking ya. Malah saya tertarik tadi dikatakan BINUS, Ormawa itu harus dibuka networking dengan kampus lain. Saya pikir Ikatan Alumni ini bisa menjadi jembatan untuk membuat connecting Ikatan Alumni BINUS dengan IKA Unpad, dengan ILUNI, dengan alumnus UGM ada kan jadi presiden kita Pak ya. Itu kan bisa dibuka sehingga organisasi juga, dan saya sangat sepakat organisasi mahasiswa itu harus menjadi sebuah cara untuk mendorong kemampuan soft skill, karena soft skill itu sebetulnya kalau di kampus agak susah ngajarinnya kecuali dalam bentuk aktivitas-aktivitas. Saya kebetulan latar belakang saya adalah pramuka, jadi saya terus mendorong kegiatan pramuka di kampus-kampus, di racana-racana. Namun ternyata tidak menarik, ya.
bahwa kegiatan pramuka nggak menarik di kampus-kampus, kecuali ada beberapa yang didorong bagus. Padahal itu isinya adalah soft skill, kemampuan komunikasi, kolaborasi, kerjasama, tanggung jawab, leadership, dan lain-lain. BEM juga saya pikir baik dan bagus. Memang ini harus kita dorong hidupkan. Tentu dengan membuka demokrasi agar lebih baik lagi di kampus-kampus. Karena kampus ini kan laboratorium demokrasi. Sehingga adik-adik kita ini kan makin lantang suaranya ketika makin demokrasinya dibejek. Kalau dibuka demokrasinya, maka jauh lebih bijak. Karena diginiin jadi agak ngegas gitu ya. Itu nggak apa-apa. Ini catatan-catatan penting agar kita juga di dalam memperbaiki sistem perguruan tinggi akan kita lihat kira-kira poin-poin apa yang harus kita lakukan. MBKM, saya pikir dari respon kawan-kawan semua, terutama dari ILUDI mengatakan sudah on the right track tetapi belum proven. Ya kan? Karena untuk proven itu kita butuh 3 tahun, 4 tahun lagi untuk melihat outputnya seperti apa. Sementara Mendikbud saat ini kan mengeluarkan episode per episode, itu seperti udah kayak stripping film aja. Udah berapa episode ya? 22 ya? 22 episode. Yang bingung para mahasiswa. Peraturan artinya penting juga agar peraturan itu tidak usah terlalu menggebu-gebu, tapi mantep. Ibarat kalau orang belajar karate itu nggak perlu harus pengen macam-macam, 1-2 jurus saja tapi dimantapkan. Jadi tentu kami sangat berterima kasih sekali. Mohon maaf kali ini adik-adik mahasiswa saya nggak usah ini karena sudah diwakili BEM. Oke. Ya, sudah diwakili BEM. Ide-idenya pasti sudah diwakili BEM. Jadi saya pikir kami akan membuat rekomendasi dalam beberapa waktu ke depan kepada pemerintah berdasarkan masukan dari stakeholder pendidikan, termasuk kewirausahaan, termasuk bantuan supporting pendanaan, termasuk Pak Silmi bilang tadi juga bagus sekali. Kenapa tidak bantuan endowmentnya ini diberikan kepada swasta? Artinya bukan kampus yang menjalankan, tapi swasta dikasih katakanlah pendanaan untuk menerima yang mau magang atau mau mendapatkan pengetahuan. Masalahnya peraturannya, bolehkah pemerintah memberikan dana kepada swasta? Beda dengan di Jerman. Jadi itu kaitannya nanti adalah peraturan Menteri Keuangannya. Tapi bisa kita cari titik temunya lah, supaya jangan sampai nanti seperti kayak memberikan pendanaan kepada swasta. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin karena waktunya sudah 4:30, izinkan saya untuk mencoba menyimpulkan. Kecuali kalau ada lagi yang mau disampaikan, Daira silahkan. Mangga. Izin